Yang sensitif satu lagi itu adalah masalah mut'ah. Nah, Syiah memang menghalalkan mut'ah, tetapi halalnya mut'ah yang Syiah katakan itu adalah hukum yang memang sejak dahulu Nabi Muhammad pernah halalkan. Mut'ah itu adalah kawin sementara. Jadi ada dua jenis marriage, ada yang namanya permanent marriage, ada satu lagi temporary marriage. Nah, permanent marriage itu ya pernikahan seperti yang kita kenal lah. Nah, temporary marriage itu namanya adalah mut'ah. Nah, mut'ah itu berarti dia nikah, hanya saja waktunya terbatas, dikompromikan antara kedua belah pihak laki dan perempuan. Itu namanya mut'ah. Dengan syarat di kacamata Syiah. Ya artinya mut'ah itu sebuah tanpa syarat. Tanpa syarat maksudnya bisa mut'ah. Ya dia harus dia harus memenuhi semua persyaratan dalam hukum nikah permanen. Tidak ada perbedaannya. Perbedaan antara harus menikah permanen dan sementara? Begini, biasanya saya tidak bisa memberikan satu contoh yang semua orang suka dengannya ya. Tapi saya pikir ini adalah masalah yang dihadapi oleh hampir semua orang. Dan itu terjadi bahkan di zaman Nabi. Sunni mengatakan diharamkan kembali oleh Rasulullah, tapi Syiah mengatakan Rasulullah tidak pernah mengharamkan itu. Nah, itu menjadi sebuah isu yang sensitif juga untuk memojokkan Syiah. Orang yang meletakkan Syiah sebagai mazhab yang menyimpang, itu tidak punya pegangan yang kuat secara syariat. Artinya dasarnya apa dia mengatakan Syiah itu sesat? Kita ini hanya punya dua dasar yang bisa kita jadikan pegangan. Pegangan pertama adalah Al-Quran, pegangan kedua adalah hadis Nabi. Adakah firman Allah dan hadis Nabi yang mengatakan bahwa Syiah itu menyimpang daripada Al-Quran dan daripada Sunnah? Tapi ada satu juga yang ada di bajunya Syiah begitu ya, ada ilmu taqiyah. Dianjurkan bagi Anda sebagai pengikut Syiah untuk berbohong, baik untuk mengajak orang ataupun pada saat berdebat, agar ajaran itu tetap bisa berjalan. Taqiyah itu memang bagian daripada Syiah. Artinya taqiyah itu artinya begini, taqiyah itu sebetulnya ada dalam Islam. Itu kisahnya terjadi pada Ammar bin Yasir, sahabat Nabi, yang pada waktu itu dia baru masuk Islam bersama orang tuanya, lalu kemudian dia diancam dibunuh oleh tuannya, lalu kemudian dia mengatakan oke, aku keluar dari agama Muhammad, lalu dia dilepaskan. Waktu dia dilepaskan, dia langsung ketemu sama Nabi Muhammad, dia ngomong, ya Rasulullah, saya sudah berdosa besar karena saya keluar dari agama Islam. Kenapa engkau lakukan? Dia bilang, saya ya harus menyelamatkan nyawa saya, kalau enggak tuh saya dibunuh. Terus Nabi bilang, nggak apa-apa. Nah, taqiyah itu ya itu. Karena itu kenapa orang-orang Syiah yang menjadi minoritas di sebuah tempat, itu selalunya mereka mengamalkan taqiyah. Ini satu lagi yang saya tadi lupa tanyakan, Ustaz. Misalkan tata cara sholat, ibadahnya, mengapa berbeda dengan Sunni? Dalam fatwa madhab Ja'fari atau madhab Syiah ini, sholat waktunya boleh gabung antara maghrib dan isya, zuhur dan asar, subuh satu. Jadi ini ada di mazhabnya Imam Ja'far. Ja'far as-Shadiq tadi. Ja'far as-Shadiq, bukan Hambali, Maliki, Syafi'i. Bukan. Empat imam ini tidak. Empat imam tidak mengatakan kenapa tidak diikuti? Boleh. Kenapa tidak ikuti yang 5 sholat, 5 waktu ini? Siapa? Syiah. Ya karena sebetulnya dalam Al-Qur'annya boleh. Ada perbedaan tidak dalam syahadat Sunni dan Syiah? Tidak ada. Kalau itu masalah yang sangat prinsip ya. Jadi saya melihat masalah yang sangat prinsip, tidak ada perbedaan. Semua sama. Bedanya di mana? Orang Syiah percaya bahwa imam itu wajib. Orang Sunni bilang enggak wajib.